Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azimun mubarakun bisiyami Ramadan bi'ibadati Ramadan wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri Masjid Al-Aziz Polres Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ungkapan yang paling mulia di kesempatan yang mulia sesudah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Hanya satu harapan kita, hanya satu tujuan kita, hanya satu maksud dan niatan kita semuanya. Semoga berkah Ramadan memberkahi kita semuanya, amin. Semoga berkah Ramadan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhir adalah mengharapkan agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan takwa kita. Siapa yang terus meningkatkan iman dan takwanya, di dunia hidupnya berkah, di alam kuburnya luas, di akhiratnya surga terbentang luas untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika datangnya hari raya Idul Fitri seperti ini,
tadi malam tepatnya berakhirnya Ramadan, datangnya hilal sebagai pertanda awal Syawal, maka makhluk Allah tiga. Yang pertama langit, yang kedua bumi, dan yang ketiga makhluk Allah yang mulia, malaikat menangis terseduh-seduh. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza kana akhir lailati min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu." Ayu musibatin kanat ya Rasulullah, hiya zahabu Ramadan. Ada musibah besar berakhirnya Ramadan, ada musibah besar habisnya Ramadan, ada musibah besar perginya Ramadan. Musibah apa itu ya Rasulullah? Perginya Ramadan, hilangnya Ramadan, karena sudah tidak ada keberkahan sama dengan bulan Ramadan. Tidak ada doa-doa yang kita panjatkan sama seperti bulan Ramadan. Tidak ada amal ibadah apa saja yang mampu menghapus dosa-dosa kita kecuali Ramadan. Bahkan tidak ada hajat-hajat kita yang sangat dikabulkan oleh Allah kecuali Ramadan. Perginya Ramadan adalah merupakan kesedihan bagi tiga makhluk Allah, langit, bumi, dan malaikat. Itulah musibah yang besar bagi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa malaikat menangis? Mengapa bumi dan langit menangis? Karena hilangnya keberkahan Ramadan, hilangnya keutamaan Ramadan, hilangnya kemuliaan di bulan Ramadan sudah hilang sirna berdatangnya hilal pada Kamis, pada hari kemarin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang diceritakan sahabat Jabir, an Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir menceritakan bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, permohonan-permohonan kita dikabulkan oleh Allah. Lebih-lebih umat baginda Rasulullah kita semuanya yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah mengampuni dosa kita, Allah memaafkan kesalahan kita, Allah memberikan hajat-hajat kita. Tetapi ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang doanya tidak diterima oleh Allah, yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri yang seperti ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa roqiyah al-ula, thumma roqiyah as-saniyah, thumma roqiyah as-salisah, fayaqulu amin. Kanjeng Nabi naik di atas mimbar yang pertama. Ketika sholat seperti ini, beliau mengucapkan amin. Yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Malaikat Jibril berdoa untuk Rasulullah dan untuk umatnya. Sehingga sesudah sholat hari raya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pertanyaan dan Rasulullah menyampaikan, apa ya Rasulullah, panjenengan mengamini 3 kali ketika naik tangga pertama, kedua, dan ketiga. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Yang pertama, Sakiya abdun adraka Ramadana fansalakha minhu walam yufalla. Celakalah hamba Allah yang sudah datang bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, tapi berlalu begitu saja tanpa memiliki makna sedikit pun, bahkan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum diampuninya
dosa-dosa kita. Malaikat Jibril berdoa seperti itu, lalu Rasulullah mengamininya. Amin. Pertanda apa? Pertanda bahwa selama bulan Ramadan kemarin, setidaknya kita evaluasi diri kita. Apakah secara pribadi diri kita masing-masing sudahkah mendapatkan ampunan Allah? Ataukah kita sedang-sedang saja antara diterima atau tidak, antara mendapatkan ampunan atau tidak, ataukah kita jauh dari diterimanya amal ibadah kita, jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita koreksi diri. Di antara ketika doa kita tidak dikabulkan, dan di antaranya lagi ketika kita belum mendapatkan ampunan, yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang melanggengkan miras atau minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele minum-minuman biasa, kelihatannya sepele narkoba, tetapi justru jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari hidayah Allah, orang yang melanggengkan minuman keras. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim kepada sanak famili kerabat, bawahannya kepada atasannya, atasannya kepada bawahannya, tetangga masyarakatnya, tidak saling bertegur sapa, tidak saling meminta maaf satu sama lainnya. Inilah orang-orang yang tidak diampuni dan tidak diterima amal ibadahnya. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah qati'ur rahim. Kemudian yang ketiga adalah aqul liwalidayhi, orang yang membangkang, orang yang berdusta, orang yang sering menyakiti kedua orang tuanya. Dan yang nomor 4 adalah al-musyakhir al-musarir alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyamin. Seorang muslim, seorang muslimah yang disebut musarir, yang disebut musyakhir adalah orang yang tidak bertegur sapa satu sama lainnya, padahal berdekatan, padahal bertetangga, saling benci membenci, saling iri dan dengki. Itulah orang yang pertama kali dosa-dosanya belum terampuni, amal ibadahnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pun mengampuninya, mengamininya. Amin. Tsumma raqiya as-saniyah, kemudian baginda Rasul naik pada tangga yang kedua. Apa doa malaikat Jibril kepada Rasulullah? Man sakiya abdun man adraka walidayhi aw ahaduhuma walam yadkhulahu al-jannata. Celakalah, celakalah seorang anak, seorang putra atau putri yang masih mendapatkan kedua orang tuanya, yang masih hidup kedua orang tuanya, yang masih hidup salah satu di antara kedua orang tuanya, tapi justru adanya orang tuanya atau keduanya salah satunya belum mampu mengantarkan dirinya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru adanya orang tuanya justru mendekatkan dirinya menuju neraka Allah karena menyia-nyiakan orang tuanya. Ada orang tuanya yang dititipkan di panti asuhan, ada orang tuanya yang dititipkan sama baby sister, ada orang tuanya yang hanya dicukupi materi dan lain sebagainya. Maka anak yang seperti ini pada orang tua jasanya luar biasa. Orang tua berjuang untuk kita ketika kita kuliah, sekolah, mondok atau apa saja. Beliau tidak segan-segan mencari hutan, menjual ayamnya, menjual kambingnya, sapinya, bahkan sawahnya demi mencerdaskan anak bangsa putra dan putrinya. Tetapi apa yang ada?
sesudah orang tuanya tidak mampu apa-apa, sesudah sukses orang tuanya durhaka kepada kedua orang tuanya disia-siakan. Padahal doa kul walid liwaladi kadu'ain nabi li ummati, doa orang tua kepada anaknya, putra putrinya sangat dikabulkan oleh Allah seperti doanya Rasulullah. Ternyata Ramadan berlalu, ada seorang anak, ya Allah, tidak pernah mengunjungi orang tuanya, buru-buru ngasih uang 5 juta, 1 juta, datang ke rumah orang tuanya saja enggan, datang ke rumah orang tuanya saja enggan, meminta maaf sungkem kepada orang tuanya, padahal kedua orang tuanya masih hidup. Apalagi kalau orang tuanya sudah berada di alam barzah. Maka kewajiban seorang putra putri, seorang anak bukan hanya ketika masih hidup, ketika orang tua kita sudah wafat, sudah berada di alam barzah, masih ada kewajiban untuk berbakti. Datang seorang suami istri kepada baginda Rasulullah, ibu dan ayah ini datang, ya Rasulullah, hal bagian min birri walidayya ba'da wafatihima. Wahai Rasulullah, masihkah ada tersisa bagi saya dan suami saya dan istri saya ini ya Rasulullah? Kedua-duanya orang tua kami sudah meninggal dunia, sudah wafat ya Allah. Adakah sisa-sisa bagi kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia? Ada, wahai sahabat. Yang pertama, as-salatu alaihima, sholatkan jenazah kedua orang tua kita. Itu bentuk bakti yang paling ringan tapi jarang untuk diamalkannya, baik laki-laki khususnya ataupun perempuan. Perempuan bisa mensolati jenazahnya di dalam rumahnya bersama kaum hawa, maka sempatkan sholat jenazah kedua orang tua kita apabila meninggal dunia. Yang kedua, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang kedua, memohonkan ampun kepada kedua orang tua kita. Sesudah sholat kita saling berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya li wa li. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa saya dan kedua orang tua kita yang beliau sudah ada. Maka wal istighfaru lahum wa ikramu shadiqihim, muliakan teman ayanda ibunda kita, sambung silaturahim kepada kedua orang tua kita lewat siapa teman ayah kita, siapa teman ibunda kita. Itu bentuk bakti yang nomor 3. Wa infadu ahdihim, melaksanakan janji-janjinya kepada orang tua kita. Dulu pernah berjanji apa? Dulu pernah wasiat apa? Dulu pernah menasihati apa? Nah, ini sawah bagian sampean, sawah singkono bagian adikmu, tambak singkono bagian masmu, omah iki bagian adikmu sing paling cilik. Wis tak bagi kabeh, sing rukun nak yo, sing rukun nak yo. Ojo sampai bapak emak iki nok kuburan tangi ae gara-gara sampean royoan dunya, royoan warisan. Bapak iso gembuk nak nok ngene neraka, bapak iso gembuk nok kuburan dia ajar ambek malaikat. Lamun sampean nak ketika masih hidup, lamun sampean royoan warisan gara-gara seperti itu, maka tolong nak wis tak wasiat iki wasiatku, tolong laksanakan infatu ini, laksanakan janji-janjinya. Termasuk yang terakhir adalah wasilaturahim allati la tusallu illa bima, sambung silaturahim. Siapa pakde kita, siapa pakli kita, siapa keponakan kita, siapa pakde atau kakek nenek kita, sambung silaturahim dari ayahanda ibunda kita. Itu bentuk silaturahim, bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu di hari raya Idul Fitri adalah bukan hanya kita bersih dari noda dan dosa, tapi kita bersihkan hati kita, akal kita, pikiran kita, dan tangan kita, saling berjabatan tangan satu sama lainnya, saling bermaaf-maafan. Isnani la yadurullah ta'ala qawtiur rahim wa jalusu.
dua orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturahim, wajah rusuh, dan tetangga yang jelek, termasuk memutus hubungan kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa. Doa yang ketiga adalah idza dzukirta indaka falam yusolli alaika. Lalu Rasul mengucapkan amin. Wahai Rasulullah, doa saya yang terakhir adalah apabila ada nama panjenengan ya Rasulullah, sholawat dikumandangkan, sholawat dibacakan, ada umatku, ada seorang hamba yang tidak menjawab sholawat kepada Rasulullah, maka orang yang seperti inilah yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak gemar membaca sholawat seperti inilah orang yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, bahkan tidak dikenal oleh Rasulullah. Kalau kita umat Rasulullah, naudzubillah tidak dikenal sama Rasul, berarti kita tidak termasuk golongan umat Rasulullah. Berarti kita tidak termasuk orang yang mendapatkan tiket surga Allah, karena Rasul saja tidak kenal. Kenapa dan mengapa? Karena tidak ingin membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ada seorang putra dan ayanda pergi haji penutupnya. Kemudian ayandanya ini sudah tua renta, sakit-sakitan. Dulu ayahnya ini tarikus sholat, sering meninggalkan sholat. Tarikus shaum, sering meninggalkan puasanya. Walal qur'ana, wala shauma, wala sholata, wala haula, wala quwata illa billah. Tetapi mendekati ibadah hajinya, sholatnya diqolo. Mendekati ibadah hajinya, bertaubat kepada Allah. Bahkan mendekati ibadah hajinya, terus sampai proses ibadah haji, bersolawat kepada Rasulullah. Hina rafa'a qadama yusolli ala nabi, mengangkat kaki kanannya, baca sholawat kepada Rasul. Menurunkan kaki kanannya, membaca sholawat kepada Rasulullah. Mengangkat kaki kirinya, membaca sholawat kepada Rasulullah. Menurunkan kakinya, membaca sholawat kepada Rasulullah. Belum sampai wukuf di Arafah, di tengah-tengah ibadah haji, beberapa hari lagi akan wukuf. Malam itu orang tuanya si orang laki-laki itu sakit keras, bahkan sudah minta obat kepada dokter, tapi justru ajal menjemputnya. Anaknya bersama ayandanya yang satu-satunya ini sedih karena berangkat bersama ayahnya, pulang sendirian. Sedih yang pertama. Sedih yang kedua, ayandanya meninggal dunia dalam keadaan wajahnya hitam kelam, tidak mampu mengucapkan kalimat Allah la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Malam itu ditunggui oleh anaknya, esok pagi akan dimakamkan di sana. Maka di tengah-tengah malam yang mustajab, malam-malam yang mulia itu, datang seorang laki-laki dari arah kepala ayahnya, dari arah kaki ayahnya, dari arah kakinya datang. Ini anaknya ini dalam keadaan tertidur lelap, tetapi seolah-olah melihat seorang laki-laki datang menjumpai wajah ayahnya. Kemudian setelah sampai di perutnya, kemudian sampai di kepalanya, wajahnya dibuka. Yang ditutupi dengan kain itu dibuka oleh lelaki tersebut. Setelah dibuka wajah ayahnya tersebut, wa masaha wajhahu wa yaddo wajhuhu, wajah seorang laki-laki yang hitam kelam, tidak husnul khotimah, wajahnya yang menakutkan, diusap oleh orang laki-laki tadi. Wa yaddo wajhuhu, wajahnya menjadi putih, bersih, berseri-seri, diusapkan suatu kali, dua kali, tersenyum, tanda-tanda husnul khotimah. Lalu ditutuplah kembali lewat perut dan kakinya. Sesampai di perutnya, dalam mimpinya, anak laki-laki tadi memegang lengan baju laki-laki. Man anta wahai bapak, panjenengan sinten Pak? Kok sampun nulung bapak kula? Bapak saya meninggal su'ul khotimah. Saya lihat mimpi.
saya lihat kok menjadi husnul khotimah, mengapa panjenengan sinten? Langsung orang laki-laki mengatakan, ana Muhammad ibnu Abdillah hamilul Quran wa anna abaka mudniban fasiqun walakin yukassiru sholata alayya kulla yaumin wa kulla muddatin wa kulla hari. Saya adalah Muhammad, Mas. Saya adalah nabi sampeyan membawa risalah Al-Quran. Ayah sampeyan dulu banyak bergelimang dosa dan maksiat. Dulu banyak melakukan kesalahan apa saja, mau dikerjakannya, semua dosa pernah dilakukannya. Tetapi menjelang akhir hayatnya membaca sholawat kepadaku, terus membaca sholawat kepadaku sampai akhir hayatnya. Maka aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, walaupun ayah sampai suul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, tetapi sekarang menjadi husnul khotimah barokah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu malaikat berdoa, wahai Rasulullah, amini doa saya terakhir ya Rasulullah. Apabila ada orang yang dibacakan sholawat menyombongkan dirinya, apabila ada orang yang dibacakan sholawat tidak mau menjawab sholawat kepada Rasulullah, maka orang inilah yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diberikan hidayah kita semuanya, termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Kita semuanya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita tanpa batas, walaupun orang tua kita telah meninggal dunia. Karena itu mudah di Gresik setelah hari raya ini datang ke makam untuk mendoakan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa, lisan kita, hati kita, sekujur tubuh kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah agar kita diakui umat Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai hamba-hambaku ke dalam surgaku yang telah aku janjikan bi syafaati Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa ja'alna iyyakum minal 'ainin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin.